Pada episode 2 di menit 10 anime tersebut, Kusi kaget melihat harga pakaian yang dijual dikhususkan untuk perempuan, harganya lebih mahal dari harga pakaian laki-laki yang biasa ia pakai. Dan beriringan dengan hal tersebut, Yuki menjawab kalau alasan dari harga pakaian perempuan cenderung lebih mahal dari pakaian laki-laki adalah karena pakaian perempuan itu harganya dihitung per kain, bukan potongan kain. Jadi harganya lebih mahal. Tapi, apakah hal tersebut benar? Ada sebuah istilah yang bernama pink tax. Singkatnya, itu adalah sebuah istilah untuk menggambarkan suatu keadaan di mana setiap barang yang dijual dikhususkan untuk perempuan, biasanya dilambangkan dengan warna pink, pada fungsi yang sama atau mirip dengan barang dari laki-laki, namun harganya yang ditawarkan cenderung lebih mahal dari harga barang yang dikhususkan untuk laki-laki. Contohnya seperti deodoran atau sampo, juga mungkin mainan anak-anak dan juga termasuk dalam hal ini adalah pakaian. Hal ini disinyalir sebagai bentuk diskriminasi kepada perempuan karena perbedaan harga tersebut yang terlihat seperti disengaja karena masalah gender. Tapi, apakah hal tersebut memang terjadi karena perempuan didiskriminasi yang membuat harga barang yang dibuat khusus untuk perempuan tersebut dijual lebih mahal dari harga barang untuk laki-laki? Di sini, saya akan membuat sebuah teori yang dijelaskan oleh Edward Pelazier tentang Theory of Entrepreneurship, juga turnamen teori. Sebagai awalan, kita bahas dulu tentang Theory of Entrepreneurship. Theory of Entrepreneurship atau teori wirausaha adalah sebuah teori yang menjelaskan kalau seseorang ingin sukses menjadi seorang wirausaha, maka ia harus perlu menguasai banyak skill sekaligus yang menyokong keberlangsungan bisnis yang ia jalani. Contohnya, pebisnis UMKM, yang biasanya karyawannya sedikit atau bahkan dirinya sendiri yang menjadi seorang karyawan atas usaha yang ia bangun. Maka, pebisnis tersebut harus mempelajari skill di luar dari skill yang dibutuhkan untuk memproduksi barangnya, seperti mempelajari skill marketing, desain produk, distribusi, packaging, juga mungkin pergudangan untuk stok barang, dan lain sebagainya, sebagai penunjang agar usaha tersebut dapat bertahan dan bertumbuh. Hal penting dari teori ini adalah sesuatu menjadi berharga karena sesuatu tersebut memiliki banyak variasi dan kemungkinan yang membuat susah untuk digapai dan didapatkannya. Sedangkan untuk turnamen teori, ada sebuah teori yang menjelaskan kalau seseorang yang mendapatkan upah dari suatu pekerjaan yang ia lakukan tidak diberi berdasarkan kinerja yang ia lakukan, namun karena ia memenangkan sebuah pertandingan untuk memperebutkan posisi kerja pada upah tersebut. Contohnya, wakil presiden yang mengambil alih jabatan presiden, karena presiden gagal mempertahankan kepercayaan publik atas jabatan yang telah dianugerahkan kepadanya. Maka, ia sudah gagal mempertahankan kemenangannya pada turnamen perebutan posisi presiden. Dan di saat ia dilengsarkan, maka wakil presiden akan menggantikannya sebagai seorang yang masih dapat bertahan dalam menjaga kepercayaan publik terhadapnya sampai pada pemilu berikutnya. Dan kita juga pasti mengetahui kalau gaji presiden itu 3 kali lebih besar dari gaji wakil presiden. Tidak mungkin seseorang dalam satu hari dapat mendapatkan gaji lebih besar tanpa usaha yang lebih keras seperti presiden tersebut saat melakukan kampanye memperebutkan posisi jabatan presiden. Kecuali kita melihat hal tersebut melalui kacamata pertandingan, di mana mereka berdua telah menginvestasikan energi dan uang mereka pada pertandingan tersebut sampai pada apa yang mereka investasikan itu benar-benar memenangkan mereka atau menggagalkan tujuan mereka. Dan seberapa banyak energi dan uang yang diinvestasikan, maka semakin banyak juga keuntungan dan upah yang didapatkan. Dari sini dapat disimpulkan kalau seseorang atau sesuatu dapat menjadi berharga disebabkan karena sesuatu tersebut diusahakan lebih banyak dan lebih keras untuk mendapatkannya. Sekarang kita bahas bagaimana kedua teori ini menjelaskan harga pakaian perempuan yang cenderung lebih mahal, yang ternyata bukan sebuah diskriminasi. Hal penting dari kedua teori tersebut adalah tentang sesuatu yang menjadi berharga. Semakin berharga sesuatu, maka semakin mahal juga biaya untuk mendapatkannya. Perempuan dalam bidang pakaian tidak membeli hanya sebatas untuk fungsi pakaian itu sendiri, yaitu untuk menutupi bagian tubuh yang dianggap privasi, namun juga sebagai cara untuk bertahan hidup. Karena perempuan butuh mengaktualisasikan dirinya dan menyadari kalau pakaian dapat menunjukkan sisi dirinya yang sebenarnya. Singkatnya, mengekspresikan diri agar dipandang orang lain. Keinginan untuk dipandang orang lain ini akan menjadi sebuah kebutuhan perempuan, karena hanya dengan cara itulah mereka dapat menarik para laki-laki yang dapat menutupi kekurangannya. Berbeda dengan laki-laki yang memang secara fisiologis tercipta untuk kuat, maka kekuatannya tersebut akan membantunya dalam bertahan hidup secara mandiri.
Namun, berbeda untuk perempuan, di mana tidak semua hal memang bisa ditangani oleh perempuan itu sendiri. Dan ini yang menjadikan suatu barang perempuan terkesan lebih mahal dari barang laki-laki. Karena laki-laki melihat suatu barang karena fungsinya, sedangkan perempuan memandang barang karena fungsi dan kebutuhannya. Kebutuhan akan bermacam-macam tergantung orang-orangnya. Setiap orang memiliki kebutuhannya masing-masing, dan jika itu harus diinternalisasikan dalam bentuk pakaian, pasti hal tersebut akan memiliki banyak variasi dan model menyesuaikan kepada kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap perempuan yang ada di seluruh dunia ini. Dari sini, kita dapat mengaitkan teori Lazier tadi dengan pakaian perempuan yang cenderung mahal, yaitu pada rumitnya pasar pakaian perempuan dan pengorbanan yang tidak sedikit untuk dapat memenangkan pertandingan atas menguasai pasar pakaian perempuan dapat dibaca sebagai mendapatkan keuntungan banyak dari bisnis tersebut. Dari hal ini wajar jika harga pakaian perempuan atau barang lain yang memang dikhususkan untuk perempuan itu menjadi mahal. Dari sini, masalah tentang kenapa harga pakaian perempuan cenderung lebih mahal sudah terjawab. Selain memang yang Yuki katakan kepada Kuze itu benar, tetap ada hal lebih dalam lagi yang memengaruhi hal tersebut. Kalau memang semua ini terjadi karena mekanisme pasar, bukan terjadi karena sebuah diskriminasi. Tapi, kita bisa melanjutkan hal ini lebih lanjut kepada pertanyaan, jika memang masalah ini terjadi karena mekanisme pasar, maka mekanisme pasar lainnya juga harusnya akan bekerja, yaitu hukum permintaan dan penawaran, yang mengatakan kalau semakin mahal suatu barang, maka permintaan atas barang tersebut akan semakin menurun, yang berakibat produsen akan menurunkan harga barang yang mahal tersebut agar konsumen dapat membeli barangnya lagi, dan juga sebaliknya. Bukankah seharusnya masalah ini juga bergerak seperti itu? Dan kenapa harga mahal ini masih tetap terjadi dan bertahan sampai sekarang? Keadaan tersebut aku sebut sebagai keinginan untuk didiskriminasi. Ini adalah hasil pikiran saya sendiri selama mempelajari hal ini. Kalau perempuan terkesan terpaksa menjual dirinya untuk mempertahankan kehidupannya. Jika kita bawa hal ini kepada contoh harga pakaian perempuan yang telah kita bahas sebelumnya, kita mengetahui kalau harga mahal tersebut terjadi karena memang itu yang diperlukan untuk mempertahankan hidup mereka sendiri. Jika memang perempuan dapat mengubah niat membelinya dari sebuah kebutuhan kepada fungsi esensinya, maka memungkinkan harga pakaian tersebut tidak terlalu mahal dan mungkin akan sama seperti harga pakaian khusus laki-laki. Tapi, kecenderungan untuk memilih pakaian yang imut, yang banyak motif-motifnya, dan terlihat mewah dan cantik adalah sebuah penyakit yang menjadikan hal tersebut tidak terjadi. Inilah yang disebut sebagai keinginan untuk didiskriminasi, yang aku sebut sebelumnya. Karena permintaan atas pakaian yang diajukan perempuan memiliki banyak variasi, yang pastinya banyak variasi juga banyak bahan yang diperlukan untuk membuatnya dan menambah kerumitan pembuatan pakaian tersebut. Hal ini menghasilkan harga yang tinggi, seolah-olah perempuan menginginkan harga mahal tersebut terlestari. Jika kita bisa membuat perempuan untuk tidak memilih-milih terhadap motif dan bentuk pakaian, mungkin harganya bisa diturunkan. Tapi, hal tersebut tidak memungkinkan selama perempuan masih bergantung terhadap laki-laki yang akan memenuhi kekurangannya. Maka, hal ini akan selalu terjadi. Harga mahal akan menjadi hal urgen atau penting, menampilkan citra diri yang akan menarik atensi dan simpati dari para laki-laki untuk menghampirinya dan memerhatikannya. Keadaan diperhatikan inilah yang sangat membantu bagi perempuan, karena dengan diperhatikan membuat kesan kalau seseorang siap membantunya jika perempuan tersebut mendapat masalah. Di sini, diskriminasi yang terkesan negatif tersebut berubah menjadi hal positif, karena berfungsi untuk melindungi kehidupan perempuan itu sendiri. Dalam teori dekonstruksi Derrida, ini dikenal sebagai absence atau ketidakhadiran, di mana pada suatu kata yang dipahami dengan makna negatif, pada pengejawantahannya di kehidupan nyata tidak selalu menampilkan demikian, bahkan mungkin bertentangan dengan makna aslinya. Dari sinilah maksud saya tentang terpaksa menjual diri, karena untuk mempertahankan kehidupan perempuan itu sendiri, mereka perlu orang lain sebagai pengisi kekurangannya, dan diskriminasi itu diperlukan agar hal tersebut dapat terlaksana. Permasalahan tentang diskriminasi ini tidak terletak pada prakteknya dalam konteks pakaian yang kita bahas pada pembahasan ini, namun pada bagaimana hal tersebut bisa dianggap sebagai hal negatif. Dan orang yang dapat menjadi pertimbangan kita atas hal ini adalah para perempuan berpendidikan yang kebutuhan kehidupannya telah terpenuhi. Mungkin mereka orang kaya atau orang yang tidak dinamis dalam memahami suatu pembahasan. Bukti kalau harga pakaian perempuan itu masih mahal berarti
Mayoritas perempuan masih merasa aman dan membutuhkan diskriminasi tersebut. Namun, yang memungkinkan untuk menentang hal ini adalah mereka yang sudah terbebas dari hal ini, agar ia dapat mengambil alih seluruh kehidupannya sendiri tanpa harus patuh kepada orang lain. Mereka inilah yang mungkin memberi nilai kalau diskriminasi dalam ranah ini adalah hal negatif, karena mereka sudah terbebas dari permasalahannya. Maka mereka mencoba untuk tidak terkait lagi kepada masalah tersebut. Secara singkat, yang membangun teori ini adalah mereka yang sudah terbebas dari permasalahan umum yang dihadapi perempuan, dan mereka mencoba untuk mempertahankan kekuasaan mereka sendiri dengan menolak hukum alam yang harus mereka jalani, tugas kehidupan yang harus mereka selesaikan. Sekarang, apakah kita bisa mempercayakan nilai yang mereka berikan terhadap masalah ini atas keegoisan mereka untuk dapat terbebas dari masalah ini tanpa mencoba menyelamatkan perempuan lainnya yang terjebak dalam masalah yang sama?